ketika usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mulai mengasingkan diri ke sebuah gua. Gua ini bernama Gua Hiro yang berada di Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW memohon izin kepada istrinya Siti Khadijah untuk membawa bekal air dan roti gandum selama berada di gua. Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri ke Gua Hiro karena melihat kemusyrikan, peperangan, dan pembunuhan di sekitarnya. Pengasingan diri Nabi Muhammad SAW merupakan suatu kekuasaan Allah untuk merubah wajah dunia menjadi lebih baik dan untuk meluruskan nilai sejarah. Ketika usia Nabi Muhammad genap 40 tahun yang merupakan usia kematangan dan tanda-tanda kenabian pun datang. Salah satunya adalah tanda dari kenabian, yaitu batu yang dapat berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Dan terjadinya ru'yah shadiqah, yaitu mimpi yang benar berupa fajar menyingsing. Semenjak itu Nabi Muhammad SAW senang berdiam diri di Gua Hiro untuk beribadah dan bertafakur kepada Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Siti Khadijah untuk membawa bekal minum selama Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hiro sampai beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau sedang berada di Gua Hiro pada bulan Ramadan 610 Masehi atau 13 tahun sebelum hijrah, malaikat Jibril pun datang pada beliau. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, Iqra, Iqra," yang artinya bacalah, bacalah, bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca. Apa yang aku baca?" Kemudian malaikat Jibril memeluk beliau secara erat. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang harus aku baca?" A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Setelah Nabi Muhammad mengucapkan surat tersebut, malaikat pun pergi. Namun kata-katanya terpatri di ingatan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan masih gelisah, beliau pulang ke Siti Khadijah. Beliau merasa kedinginan dan menceritakan kisahnya kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menyelimuti dengan selimut. Lalu beliau berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diri sendiri." Khadijah menjawab, "Demi Allah, Allah selamanya tidak menghinakan engkau. Engkau selalu menyambung tali persaudaraan
menanggung orang yang kesusahan, selalu menghormati tamu, membantu derita orang yang membela kebenaran. Selanjutnya Khadijah binti Khuwailid menemui Waraqah bin Naufal, penganut Nasrani yang taat pada masa jahiliyah. Beliau dalam keadaan buta. Beliau menemui Waraqah bin Naufal bersama Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah cerita anak pamanmu ini." Waraqah bin Naufal menjawab, "Wahai saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka berceritalah Rasulullah dengan apa yang beliau lihat. Waraqah bin Naufal menjawab, "Ini adalah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai saja aku masih muda pada saat itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, pasti aku akan membantumu." Rasulullah SAW berkata, "Apakah aku akan diusir oleh kaumku?" Waraqah bin Naufal menjawab, "Iya, andai saja aku masih hidup, pasti aku akan membantumu." Ketika wahyu diturunkan, Waraqah bin Naufal pun wafat, sehingga wahyu sempat terputus. Namun malaikat Jibril menghiburnya bahwa wahyu akan segera turun kembali. Dan setelah itu wahyu pun turun secara bertahap, yaitu 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran kemudian diturunkan di Mekah dan di Madinah. Al-Quran diturunkan sebanyak 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kemudian Al-Quran dituliskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi Al-Quran seperti yang kita punya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, membaca artinya, membaca tafsirnya, agar kelak kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Sekian dari Miss Nur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.